Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi hari ini, bahasa Indonesia yaitu tentang bentuk proposal formal, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan proposal, dan juga kaidah atau pedoman bahasa proposal. Yang pertama, kita akan membahas tentang proposal dalam bentuk formal. Pada bagian proposal dalam bentuk formal itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama ada pendahuluan, di mana dalam bagian pendahuluan itu terdiri dari sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Kemudian, di bagian kedua, yaitu bagian isi. Di bagian isi ini terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, dasar pemikiran, metodologi, fasilitas personalia, keuntungan dan kerugian, serta waktu dan biaya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu bagian penutup. Di bagian penutup ini terdiri dari simpulan, daftar pustaka, lampiran, tabel, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Ada 4 hal yang harus diperhatikan jika kita ingin membuat proposal, baik itu pengajuan proposal kegiatan atau proposal penelitian. Pertama, isi proposal harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, terperinci. Keempat, terpercaya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Yang pertama, proposal harus singkat, padat, dan jelas. Maksudnya, jika kita membuat proposal, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya, bahasa atau kalimat dalam proposal itu harus bisa dimengerti dan dipahami. Jadi, orang lain atau pihak yang diajukan proposalnya bisa memahami maksud dan isi proposal yang kita buat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Maksudnya, ketika menulis proposal, kita harus menggunakan ejaan atau penulisan yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya yaitu agar pembaca bisa memahami isi dari proposal yang kita buat.
Yang ketiga, terperinci. Artinya, proposal yang kita buat harus memberikan informasi yang akan disampaikan. Contohnya, kita harus menyampaikan maksud dari penulisan proposal tersebut itu untuk apa saja. Sehingga jelas maksud dan tujuannya untuk apa, alasan kegiatan yang akan kita lakukan, kemudian ada juga tujuan dari pembuatan proposal itu. Keempat, terpercaya. Artinya, proposal yang kita buat, yang kita tulis itu dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga bisa memberikan tanggapan yang positif terhadap tujuan dari pembuatan proposal itu sendiri. Selanjutnya, kaidah atau pedoman bahasa dalam proposal. Dalam penggunaan proposal, kita harus berpedoman tentang penggunaan bahasa. Di sini saya menjelaskan ada dua. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah yang berhubungan dengan kegiatan dan bidang keilmuannya. Yang dimaksud menggunakan istilah ilmiah yaitu tujuannya maksudnya agar pembaca dapat secara mudah memahami isi proposal dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, menggunakan kata kerja untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan. Dari ketiga materi pembahasan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proposal yang kita buat, yang kita tulis, harus jelas isinya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan masyarakat. Jika kita tidak membuat proposal sesuai dengan syarat persyaratan proposal, maka orang atau pihak yang diberikan proposal tersebut mungkin kurang memahami isi dari proposal itu. Jadi di situ hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal itu juga ada 4. Itu harus bisa digunakan dalam proposal. Sekian materi dari saya hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jikalau ada pertanyaan atau kalian kurang paham terhadap materi yang saya sampaikan, mungkin kalian bisa bertanya. Baik, Bu Festi, saya selaku host akan coba memandu. Kita lakukan tanya jawab secara langsung saja, atau kita beri kesempatan anak untuk bertanya. Silakan Amrullah, Mas Amrullah, tanya apa yang mau ditanyakan. Apakah proposal itu seperti apa isinya, bagian pendahuluan bagaimana, isi, atau bagian penutup bagaimana. Bisa ditanyakan ke Bu Festi. Yuk, Amrullah, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu, mau bertanya. Proposal itu gunanya untuk apa ya Bu? Kurang mengerti Bu. Ya, saya jawab dengan singkat. Mudah-mudahan kamu bisa jelas.
Seperti di materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang proposal itu apa artinya. Kemudian kamu membuat proposal tujuannya untuk apa. Itu di materi kemarin. Tapi saya jelaskan lagi hari ini, proposal itu dibuat untuk sebagai pengajuan. Pengajuan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Di situ ada kan tujuannya penulisan proposal untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan dana, dan juga untuk mendapatkan izin. Mudah-mudahan kamu mengerti. Baik, bagaimana Amrullah penjelasannya Ibu? Atau belum sempat ditulis materi kemarin? Udah, Pak. Udah Cukup? ditulis. Bagaimana? Iya, ya udah cukup. Oke. Pasti mungkin mau tanya ke anak-anak yang ada di ruang kelas atau mau eh, bersua dulu dengan anak-anak yang ada di kelas. Pak Fendi bisa open kamera. Mohon di open kamera. Anak-anak yang ada di kelas di SMK Al-Karimia yang sedang PTM terbatas. Assalamualaikum anak-anak di kelas siswa pondok. Halo, Assalamualaikum Mbak Fendi, bisa open kamera? Baik, mungkin Bu Festi mau bertanya ke Amrullah sebagai feedback atau timbal balik. Ya, untuk Amrullah, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud penyampaian proposal itu harus terperinci? Dalam memperhatikan proposal, artinya isi proposal itu terperinci. Maksud dari terperinci itu apa? Silahkan Amrullah dijawab sesuai apa yang kamu tahu. Amrullah, silakan Amrullah dibuka mic-nya. Belum bisa, Pak. Ya, saya ulang lagi. Dalam membuat proposal, yang dimaksud terperinci maksudnya adalah dalam proposal, informasi yang ingin disampaikan harus dijelaskan secara terjelas. Artinya, kita tahu jenis kegiatannya untuk apa, tujuannya untuk apa, bentuk kegiatannya seperti apa. Mungkin seperti itu yang dimaksud terperinci dalam membuat proposal. Mudah-mudahan paham. Ya, silahkan Amrullah. Apa yang dimaksud terperinci tadi yang barusan disampaikan Bu Festi? Informasi yang ingin disampaikan harus jelas. Tujuannya harus jelas untuk apa. Ya,
Baik, mungkin cukup Bu Festi. Bu Festi tutup, silahkan memberi kesimpulan dulu Iya, dan lanjutkan ditutup. iya Pak. Jadi, kesimpulannya adalah dari materi hari ini bahwa dalam proposal itu yang saya beri contoh hari ini adalah contoh bentuk proposal secara formal. Bagian-bagiannya yang pertama ada pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Kemudian bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa ilmiah dalam pembuatan proposal tersebut dan juga berisi tentang langkah-langkah kegiatan. Mungkin itu kesimpulan dari materi hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.